luar biasa. Amin. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan dan kita percaya kita lebih berharga dari burung-burung di udara, dipelihara dengan baik oleh Tuhan dan dicukupi apapun yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Ya, kebutuhan ya, bukan keinginan ya. Ya, keinginan banyak sekali manusia ya. Tetapi yang Tuhan cukupi adalah kebutuhan kita. Sandang, pangan, papan ya. Apa yang kita pakai, air minum dan kita pakai pasti Tuhan sediakan. Amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Amin. Nah, pagi hari ini kita mau belajar ya. Di sini kan usia berbeda-beda ya. Paling kecil umur berapa? 10. Paling tua di sini siapa? Si ya. Umur berapa, Om? 70 ya, luar biasa. Sesuai Alkitab 70. Amin. Amin ya. Jangan ketawain. Belum tentu ya. Belum tentu duluan. Benar nggak? Ya, bisa saya duluan, bisa anak muda duluan. Ya. Tapi kalau berdasarkan umur Alkitab 70 tahun. Ya. Lebih dikasih 80, selebihnya adalah kesusahan. Tetapi sebagai orang percaya, kita percaya sampai masa Tuhan kita, Tuhan akan menggendong kita. Amin. Tuhan akan memberikan yang terbaik, kesehatan yang terbaik, damai sejahtera, sukacita yang terbaik kalau kita melekat kepada Tuhan. Nah, kerohanian kita tidak diukur dari usia. Amin. Saya banyak kenal orang yang sudah umur 60 tahun. Ya. Kerohaniannya kalau dibanding sama anak muda, ya, jauh. Ya, kenapa? Karena dia tidak bertumbuh, berakar dan berbuah. Jadi jangan kira umur 80 kerohaniannya wah udah pasti hebat. Ya, jangan kira anak yang masih muda kerohaniannya masih muda. Belum tentu. Amin. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar. Tuhan mau kita bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Maka jangan heran ada teman-teman kita yang mungkin di atas umur
umur 50, 60, bahkan 70 ya sebentar lagi. Ya, sebentar lagi ya. Sebentar lagi nggak tahu kemana gitu ya. Tetapi kerohaniannya dia tidak bertumbuh dan tidak menghasilkan buah. Hidupnya gitu-gitu aja. Sudah sampai tua tetap aja emosian, gampang tersinggung. Ya, ditegur dikit dia tersinggung, dia marah, dia ngabur. Nah, orang-orang seperti ini bagaimana dia bisa bertumbuh, berakar dan berbuah? Amin. Emang bonsai. Bonsai kalau misalnya cebol, bukan cebol, apa namanya? Bonsai itu apa? Cebol ya? Pendek ya. Kan bagus, mahal harganya. Ente kalau jadi orang cebol aja susah ya kan? Ya, imanmu kerdil. Nah, orang-orang yang imannya kerdil tidak akan bisa bertahan di dalam berbagai macam badai yang menerpa hidupnya. Nah, hari ini kita mau belajar. Ada beberapa kategori, ya. Kenapa orang tidak bisa bertumbuh? Dengar firman, iya. Ke gereja, iya. Pelayanan, iya. Tetapi dia tidak bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Kenapa? Siapa yang salah? Benihnya yang salah? Atau penaburnya yang salah? Atau tanah yang ditabur salah? Siapa yang salah? Kenapa? Benih yang ditabur oleh Tuhan adalah benih yang baik, betul? Sebab kita lihatnya, Tuhan kita baik. Tuhan kita baik. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Anaknya aja diberikan kepada kita kok. Dia memberikan, dia menabur benih yang baik. Tuhan baik gak? Tuhan baik, benihnya baik gak? Benihnya baik. Kenapa Tuhan yang menabur baik? Benih yang ditabur Tuhan baik, tetapi kenapa tidak bisa bertumbuh? Yang salah yang mana? Tanah, lahan. Nah, hari ini kita mau belajar. Anda tidak menghasilkan buah. Coba buka dulu firman. Lukas 13. Anda tidak menghasilkan buah, apalagi di akhir zaman. Waktu semakin pendek, waktu semakin sempit. Apa yang dilakukan oleh seorang penabur yang mempunyai benih, yang menuntut Anda bertumbuh, berbuah dan berakar, tapi Anda tidak menghasilkan buah? Apa yang dilakukan? Coba buka Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7. Jangan pindah dulu. Ayat 6 mengatakan bahwa ya, kalau kita percaya penabur ini, yang memiliki lahan ini, penabur ini adalah Tuhan. Ya, ada seorang, ya, Tuhan mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun. Dia mengharapkan ada buahnya dari pohon anggur itu. Tetapi dia datang untuk mencari buah di dalam pohon itu, tidak menemukannya. Sama seperti Tuhan datang dalam hidup kita. Umur saya sudah 54 tahun, mau jalan 55. Tuhan datang. Tuhan mau melihat yang namanya Hendy udah bertumbuh kok, udah berbuah belum? Firman, benih firman yang saya tabur, dia terima dengan baik enggak? Dia berakar enggak dan bertumbuh enggak dan mengubah hidup dia atau tidak? Nah, pada waktu Tuhan melihat hidup saya, dia datang dalam hidup saya, dia datang untuk mencari buah-buah roh yang ada dalam hidup saya. Tuhan tidak menemukannya. Ini juga berlaku bagi Bapak Ibu. Berapa tahun kita ikut Tuhan, berapa sering kita mendengar firman Tuhan. Tetapi pada saat pemilik hidup ini, pemilik jiwa ini, ya, kemarin 2 minggu yang lalu kita berbicara, siapa pemilik jiwa kita ini? Siapa pemilik tubuh kita ini? Tuhan. Karena dia sudah bayar dengan darah yang mahal.
Kita tidak berhak lagi atas tubuh, jiwa, dan roh kita. Semuanya milik Tuhan. Dia datang. Dia melihat kehidupan kita. Dia mencari buah yang namanya kesabaran. Tidak diketemukan. Dia mencari buah-buah yang lain. Ada gak kasih? Ada gak sukacita? Damai sejahtera? Ada gak penguasaan diri dalam dirinya? Tidak ada. Apa yang dilakukan Tuhan? Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurusnya, buat apa nih? Sudah 3 tahun. Kalau dia berbicara sama Januari, ngomong berapa Januari? 3. Sudah 33 tahun saya datang untuk mencari buah padamu, pada hidupmu, pada buah, pada kehidupanmu, tetapi aku tidak menemukannya. Dia perintahkan kepada yang lain, tebang pohon kayak begini, buang pohon kayak begini. Amin. Dia bisa perintahkan malaikatnya, tarik, suruh tanggung jawab, balik ke hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan hidupnya. Dituntut 33 tahun, tapi tidak ada buah yang dihasilkan. Firman Tuhan mengatakan, tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Sama dalam kehidupan kita. Dia menuntut buah dalam hidup kita, tidak menghasilkan buah sampai sekarang. Ya, dia bilang, ngapain lu hidup di dunia ini? Bikin rusuh. Pulang. Jangan sampai nanti Tuhan melakukan ini kepada kita. Amin. Makanya ada lagunya kan, hidup ini adalah kesempatan. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, ya, kesempatan belum tentu ada loh selalu loh, betul? Kita lihat saudara kita sekarang akhir-akhir ini mau beribadahnya susah. Kita yang udah dikasih fasilitas, ada gedung gereja, dikasih musik, enak kan? Enak kan? Dikasih musik, dikasih AC, enak kan? Males beribadah. Padahal ibadah, saya pernah sampaikan, ibadah mengandung janji untuk saat ini dan saat yang akan datang. Ibadah berguna untuk kehidupan kita saat ini dan juga kehidupan kita yang akan datang. Double manfaatnya. Tetapi kita tidak mau melakukannya. Nah ini kadang-kadang ya, kadang-kadang. Kenapa? Nanti kita belajar. Kenapa sih? Kenapa hidup kita tidak bisa berbuah? Ya, untung aja, ya masih ada hamba-hamba Tuhan, malaikat Tuhan yang baik atau orang-orang yang baik. Ayat 8 coba. Kan disuruh Tuhan tebang nih, sakelkan, tebang. Percuma, ngapain dia hidup percuma? Ya, ibarat ngomongan orang kayak gini gak bisa bertumbuh, ngapain dia panasin kursi-kursi gereja? Mendingan gak usah ke gereja sekalian. Kalau memang dia tidak mau bertumbuh berbuah, buat apa? Cuma karena KTP Kristen. Buat apa penuhin gereja? Betul? Ya. Karena Tuhan tuntut kita untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Jawab orang itu, Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Berapa banyak kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Tuhan mau melihat, harusnya kita ditebang, harusnya kita dibinasakan, harusnya kita dibuang. Tetapi karena Tuhan Maha Kasih, Dia berikan kesempatan lagi. Sudah tidak tahu 3 tahun, 33 tahun Tuhan tidak melihat buahnya. Tuhan kasih kesempatan lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya. Sudah dikasih pupuk dong, betul? Dicangkul. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan berusaha untuk semaksimal mungkin menyampaikan kebenaran firman-Mu, menegur dia, memberikan firman yang keras kepada dia, supaya dia tahun depan bisa bertumbuh, bisa berbuah.
Saya bilang sama Tuhan, Tuhan berikan dia kesempatan sekali lagi tahun ini. Biar nanti saya didik dia, saya layani dia dengan baik. Saya berikan firman yang baik. Aku akan mencangkul tanahnya di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, memberikan yang terbaik. Supaya saya berharap supaya dia bisa bertumbuh sesuai apa yang Tuhan mau. Supaya dia menghasilkan buah. Kalau enggak nanti seperti yang awal ditebang. Nah, firman Tuhan ini pun masih ada pilihan. Sudah diberi kesempatan, sudah dicangkul, digemburkan tanahnya, dilembutkan tanahnya, diberi pupuk tanahnya, tapi tetap masih ada dua kemungkinan. Betul? Dia bertumbuh atau tidak bertumbuh. Kenapa? Tergantung. Firman Tuhan mengatakan ayat 9. Mungkin. Tidak bilang pasti tahun depan dia berbuah. Mungkin. Siapa tahu dia bertobat. Kita mah cuma pelayan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan cuma menyampaikan kebenaran firman kok. Anda mau terima Yesus, nggak mau terima Yesus, itu putusan di tangan Anda kok. Anda mau berubah, nggak berubah, itu terserah Anda kok. Tuhan kasih kebebasan untuk Anda memilih. Betul? Saya cuma menyampaikan kebenaran firman, tapi sebagai gembala yang baik, saya akan memberikan yang terbaik. Sebagai Yesus, sebagai Tuhan yang baik, Bapa yang baik, Dia akan memberikan yang terbaik. Tetapi kadang-kadang kita mau melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sama. Sebagai gembala yang baik, saya pengen kalian semua bertumbuh dan masuk dalam kerajaan surga. Supaya kalian berbahagia dunia akhirat. Supaya Anda tidak ditipu oleh nabi-nabi palsu akhir zaman. Anda tidak bisa membedakan mana nabi palsu, mana nabi asli. Firman Tuhan mengatakan dari buahnya kamu akan tahu. Kalau pembicaraan dia adalah berbicara tentang hal-hal dunia, saya sampaikan, hal-hal dunia bukan berasal dari Tuhan. Tapi kalau dia berbicara tentang hal-hal kerajaan surga, itu dari Tuhan. Nah, saya sampaikan kerajaan surga kan bicara cuma bukan makan minum pakai yang bicarakan, tapi damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Udah, itu aja kuncinya. Anda mau berbicara di sini bahwa Anda bicara tentang kerajaan surga, tetapi Anda bicara tentang mamon, tentang kedudukan, tentang duit, kekayaan, kehormatan, kita bisa tahu ujungnya ternyata bukan dari surga. Soalnya akhir zaman banyak penyesat-penyesat yang berdiri di bimbang. Amin. Nah, pagi hari ini kita mau tahu Tuhan menuntut kita untuk berbuah. Karena kenapa? Setelah dikasih kesempatan, setelah ditabur, ya, setelah digemburkan, dikasih pupuk, dikasih yang terbaik, masih berkata mungkin. Berarti ada kedua kemungkinan. Tahun depan ia berbuah. Siapa tahu tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tepat. Nah, ini yang sebagai gembala saya nggak mau kalian ditebang oleh Tuhan. Karena setelah diberikan kesempatan 33 tahun, dikasih kesempatan lagi 3 tahun, dikasih kesempatan lagi 1 tahun, Anda tidak berbuah-buah, tebang. Makanya kalau di akhir zaman keras firman-Nya, biarlah yang jahat tetap berbuat, terus berbuat. Kenapa? Berarti ini orang-orang akhir zaman seperti ini, ia berbuat jahat, Tuhan nggak mau urusin lagi. Kenapa? Waktunya sudah semakin singkat. Tuhan akan konsentrasi kepada anak-anaknya. Ia mau dididik, ia mau diarahkan. Ini nanti di akhir zaman. Dan saya percaya kita ini udah ada di akhir zaman. Makanya firman Tuhan, yang jahat biar terus berbuat jahat, gua gak mau urus. Seperti itu. Tapi yang baik, biarlah kita urus yang baik. Sama. Saya nggak mau pusingin jemaat yang sekarang sudah membandel, yang hidupnya kekeh, keras kepala, yang tidak mau dibimbing lagi. Ya, bukan berarti kita benci mereka, bukan berarti Tuhan benci orang-orang yang jahat.
tapi waktunya sudah semakin sepi. Mendingan waktu yang saya ada, ya Tuhan, kita habiskan untuk anak-anak Tuhan yang mau didik untuk jadi hidup serupa dan serupa, yang mau menghasilkan buah. Amin. Berarti kita tahu kalau mungkin berarti bukan penaburnya yang salah, bukan bibitnya yang kurang baik, tetapi lahan yang ditabur. Siapa yang ditabur? Hidup kita. Amin. Makanya lagu terakhir anak-anak itu ngomong apa ya? Mau berbicara. Betul? Kita kan gereja mau dengar firman, betul? Dan anak-anak tadi berdoa, Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar, kami siap ditabur, kami buka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita butuh firman. 2 Tawarik 7 ayat 14 saja mengatakan apa? Apa? Soalnya lagi ke toilet, jadi nggak bisa distampil. Coba 2 Tawarik 7 ayat 14 apa? Kalau Anda 33 tahun, 70 tahun, 60 tahun, ya 40 tahun, 55 tahun seperti saya sampai saat ini masih keras kepala, keras hati, sehingga ternyata saya sudah 54 tahun tidak menghasilkan buah yang Tuhan mau, biarlah firman ini ya boleh menjadi pegangan kita untuk berbaik. Ya. Ada yang dapat? Coba baca ya, Bu Nomi. Ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dan akan jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Yang pertama yang harus dilakukan supaya kita bisa bertumbuh adalah kita ya merendahkan diri. Ini manusia susah sekali merendahkan diri, betul? Sombongnya ujung bilang menjadi. Sudah salah aja masih berlaku. Ya, sudah susah juga masih keras kepala, dikasih jalan pun tidak mau. Jangan seperti saya, nanti bertobatnya kalau sudah jatuh ketimpa tangga, masuk selokan, kena kotoran, baru cari Tuhan. Dulu saya seperti itu. Ya, firman ditabur ke gereja, iya, ke gereja setahun sekali sih. Ya, kayak kapal selam bentuknya, nimbul, Desember nimbul, ya kan, ngambang di atas. Kapal selam namanya juga kan. Ya, habis kebaktian Natal nyelam lagi saya setahun. Ya, nanti Desember lagi tanggal 25 nongolnya. Tapi kadang-kadang nggak nongol di 25 Desember. Kenapa? Lagi keantuk batu di bawah di karang, kejepit kapal selamnya. Jadi nggak nimbul. Nanti tahun depan lagi. Saya nggak bisa bertumbuh. Emosi tinggi. Siapapun saya nggak takut. Karena juga gitu, pergaulan salah. Ya, pergaulan salah. Makanya kadang-kadang saya curhat sama keakiat, saya curhat. Ya sama dulu kita kehidupan gak layak di hadapan Tuhan. Ya, saya juga sama Pak Pujo kadang curhat. Ya, betul gak? Kita tukar pikiran. Kita juga orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi saya memutuskan tahun 2000 awal Januari, saya mau merendahkan diri. Saya mau berdoa mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan saya yang gak layak, yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni dosa saya. Maka saya bilang, dosa apa yang saya belum lakukan? Dosa, kalau menurut Alkitab, dosa apa yang tidak dapat pengampunan? Menghujat Roh Kudus, betul? Dosa saya berzina, nipu orang, main judi, hajar orang, segala macam, mukulin orang yang gak bersalah, masih ada pengampunan. Tapi menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah yang terakhir menuntun kita. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan mendengar dari surga, dosa saya yang hitam, Tuhan ampuni. Tuhan bersihkan. Maka dulu saya nangis kalau nyanyi lagu, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Nangis saya dulu kalau nyanyi lagu ini.
Kenapa? Karena saya sudah dulu menghujat yang namanya Tuhan Yesus. Untung saya gak menghujat Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan kita menghujat anak manusia, kita menghujat Yesus, masih ada pengampunan. Saya masih diberi pengampunan. Saya dulu gak percaya sama firman. Saya gak percaya. Walaupun dibaptis umur 12 tahun, tetapi saya gak percaya sama Tuhan. Tapi waktu saya jatuh terpuruk, baru saya cari Tuhan. Saya dulu keras hati, tinggi hati. Tetapi waktu dalam keadaan Tuhan izinkan itu terjadi, saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan. Makanya sejak itu saya mau melayani, saya mau terus tekun di hadapan Tuhan. Saya terus mau menghasilkan buah yang Tuhan mau. Amin. Yang pertama harusnya merendahkan diri. Amin. Merendahkan diri, rendahkan dirilah. Kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa kok. Yohanes 15 mengatakan di luar Tuhan kita tidak mungkin menghasilkan buah. Tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, jangan berharap suamimu berubah. Doain dia untuk dia dekat kepada Tuhan. Kalau dia dekat Tuhan, dia melekat kepada pokok anggur, maka dia akan menghasilkan buah. Kita ajak berantem dia, kalau dia masih keras hati, gak mau melekat kepada pokok anggur, gak mungkin dia bisa berubah menghasilkan buah yang Tuhan mau. Amin. Tuntun dia untuk dekat kepada pokok anggur, maka pelan-pelan dia pasti akan menghasilkan buah. Amin. Tergantung nanti pada saat benih yang ditabur. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari 4 kategori benih yang ditabur. Ya, kita di kategori mana? Ya, nanti Anda memutuskan sendiri mau pindah atau tetap ada di situ selama-lamanya. Ya, coba kita buka Matius 13 ayat 1. Ada 4 media yang ditabur oleh benih. Ya. Nah, hari ini kita belajar kita ini tipe yang mana. Ya. Firman Tuhan mengatakan pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat kedua, Bapak Ibu. Maka katakanlah orang yang lalunya sehingga ia Tiga. Dan ia mengucapkan banyak perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4. Sebagian jatuh di yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Ya. Ada 4 tipe kan? Coba ayat keempat coba. Ada 4 tipe ya. 4, 5, 6, 7. Lihat yang 4 benar. Benih yang baik, penabur adalah yang baik, seorang yang baik. Benihnya juga adalah benih yang baik. Ya, sama-sama ditabur, benih ditabur. Ya. Nah, cuma lahannya berbeda-beda. Nanti Bapak Ibu tipe yang mana ya? Yang pertama adalah di pinggir jalan. Benih itu jatuh di pinggir jalan. Yang gak ada mungkin jalannya apa? Jalan aspal kali ya, coran. Tidak ada tanah yang baik. Ya, jangankan benih ini, rumput pun tidak ada kecuali rumput gajah kali yang nekat hidup di situ, betul? Nah, jadi yang pertama adalah benih ini jatuh di pinggir jalan. Datang burung dan memakannya sampai habis.
Jadi belum juga mau bertumbuh, sudah ditelan sama burung. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua, benih ini jatuh di tanah, tetapi yang berbatu-batu, tidak banyak tanahnya. Dia tumbuh, dia bisa tumbuh benih ini. Cuma karena tanahnya tipis. Ayat yang 6, matahari terbit, layu, karena dia nggak sempat berakar. Ya, nggak ada media yang bikin benih ini bisa bertumbuh. Jadi baru bertumbuh mati karena tidak berakar. Yang kedua. Yang ketiga, jatuh di semak duri. Tanahnya ada, medianya ada, lalu besar dia. Besarlah semak itu dan menghimpitnya, mati juga. Ayat yang 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ini pun beda, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, atau ada yang mungkin 3 kali lipat. Tergantung Bapak, Ibu, sama saya menjaga nggak benih itu dengan baik, memberi pupuk, merawatnya dengan baik atau tidak. Ada 4 tipe, kan? Ya, ini kan perumpamaan. Yesus memberi perumpamaan. Nah, arti dari perumpamaan ini coba ayat 19. Ayat 19. Yesus mengartikan, memberikan penjelasan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Hari ini semua dengar firman, kan? Jadi bukannya gak dengar firman. Firman Tuhan kan? Kepada ini untuk yang nomor 4, ayat yang keempat, yaitu benih yang ditabur di pinggir jalan. Ini tipenya, yaitu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti. Dia datang ke gereja dengar firman, kan firman ditabur ini. Ini kan ada yang lahan nomor 1, lahan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Benih kan ditabur. Cuman nemplok di sini, nemplok di sana, nemplok sana. Kan tergantung status kita di pinggir jalan, status kita ada batu-batuan, status kita yang banyak semak lukarnya, atau hati kita ada tanah yang subur. Ini kan benih tabur. Dia dengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak ngerti. Kenapa? Lagi di gereja. Kalau di sini kan kelihatan kalau lagi main HP. Kalau gereja-gereja kan enggak. Ada nggak? Banyak nggak ngeliat jemaat yang lagi gini? Firman ditabur, dia dengar kupingnya, tapi matanya ke HP dan hatinya ke HP, pikirannya sedang di mall. Habis itu selesai khotbah dia ditanya sama, tadi itu pendeta ngomong apa ya? Aduh, gue nggak ngerti. Firman Tuhan, tetapi dia tidak mengerti. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, Ulangan 28 ayat yang ke-1. Coba. Kenapa ini? Ya. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau dengar baik-baik. Anda ke gereja nggak ngerti, padahal firman tentang kerajaan surga Anda dengar sedang ditabur oleh penabur, oleh hamba Tuhan. Tetapi karena Anda tidak mendengar baik-baik suara Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan mengatakan, jika engkau dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu, dengar firman baik-baik dan melakukannya. Setelah kita mendengar dengan baik-baik, kita resapi, kita renungkan, kita keluar dari gereja dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, setia melakukan segala perintahnya,
yang disampaikan saat ini, hari ini, maka nanti Tuhan akan mengangkat engkau, mengangkat kita, meninggikan kita, menjadikan kita kepala bukan ekor. Dan segala berkat, kalau kita lihat, segala berkat ini akan mengikutimu. Betul? Ulangan 28. Tetapi kan ini kalau engkau tidak dengar baik-baik, apa yang terjadi? Segala sesuatu yang tidak baik akan menimpa dirimu. Makanya sebagai gembala, sebagai penabur, sebagai Tuhan Yesus yang baik, Dia memberikan yang terbaik. Cuma respon kita. Ya, balik ke tadi ayat 19 Matius 13 tadi. Kenapa dia tidak bisa bertumbuh? Ya, karena apa? Karena kita tidak mengerti. Dengar ke gereja kan orang ini, ke gereja kan nih. Ya, kalau kita bicara lahan gereja, ke gereja kan nih orang. Tipe yang pertama ini ke gereja kan, ke gereja. Dengar firman nggak? Dengar. Kalau dengar, kenapa dia tidak mengerti? Sehingga datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Belum sempat nyantol di hati dia, belum sempat nyantol sudah dimakan sama burung. Dia nggak tahu hari ini dengan apa. Jadi nggak ada nyangkut sama sekali. Makanya kalau ditanya di luar, tadi pendetanya ngomong apa? Nggak ngerti gua. Kenapa? Di gereja pada saat itu benih ditabur, hatinya itu kering, keras, nggak ada kehidupan. Di gereja dia bengong, tidak ada pengharapan, tidak ada kehidupan, kayak di pinggir jalan. Tubuh jiwa rohnya, tubuhnya ada di gereja, tapi jiwanya, rohnya nggak ada di gereja. Sini pulang mau makan kemana ya? Mah, bising makan kemana? Ya, ini tipe orang ke gereja ini, ya. Dengar, cuman karena dia dengar baik-baik, sehingga dia tidak mengerti sama sekali. Nah, inilah tipe orang yang pertama. Sekarang tipe orang kedua. Bapak Ibu tipe yang mana? Masuk ini enggak? Ya, jangan dijawab sekarang. Ya, ini tipe orang ke gereja, tapi dengar firman, tapi dia tidak mengerti firman. Makanya boro-boro nyangkut di hatinya. Yang ayat 20. Benih yang ditabur di tanah berbatu, dengar kan? Dengar juga sama yang tadi. Sama-sama dengar, ya. Karena ada firmannya, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Kan di sini punya telinga semua, betul? Pasti dengar. Dengar kan kalau saya ngomong? Dengar kan? Semuanya dengar. Benih yang kita mendengar firman dan dia menerimanya, dia respon firman dengan gembira. Ayat 21. Tetapi dia nggak kuat berakar, dia hanya bertumbuh tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Nah, orang-orang seperti ini yang tidak berakar, firman tidak berakar, dia bertumbuh, kelihatannya bertumbuh, tapi ada problem, gampang dicabut. Kasih buah rohnya ada, dia bertumbuh kasihnya, tapi dicuel sama orang, disakitin orang, dia nggak berakar, makanya gampang tercabut buah roh kasihnya, karena dia tidak berakar. Buah roh kan mesti diuji. Anda katanya punya penguasaan diri, digodain sama orang, dijengkelin sama orang. Lu ada nggak penguasaan diri? Yang nguji siapa? Biasanya yang nguji kita orang-orang dekat kita, suami, istri, yang sudah saudara. Jadi bersyukur kalau Anda disakiti sama orang itu, berarti dia adalah orang dekat kita. Gak mungkin orang jauh yang mencobai buah-buah roh kita, pasti orang di sekitar kita. Berarti yang nyobain kita, yang Tuhan izinkan, yang Tuhan pakai untuk menguji buah roh yang kita yang katanya sudah bertumbuh tadi itu, pasti orang dekat.
Makanya kalau mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, kita bersyukur kalau ada yang menyakiti kita. Berarti Tuhan sedang menguji kasih saya. Tuhan menguji sedang buah-buah roh saya. Ada nggak sukacita waktu saya disakiti? Ada nggak sukacita waktu saya digosipi? Yang gosipin kita kan pasti yang kenal kita. Nggak mungkin orang nggak kenal. Orang Papua gosipin saya nggak mungkin. Ya, pasti ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan pakai untuk, gue gosipin tuh ya. Ya, kenapa? Bertumbuh nggak, berakar nggak di buah rohnya? Kalau nggak berakar, tipe begini. Apabila datang penindasan, penindasan itu bukan digebukin, bukan dipres. Itu penindasan, dipres. Dipres oleh apa? Suamimu. Dipres oleh siapa? Istrimu. Dipres oleh teman-temanmu. Ini penindasan, penganiayaan. Jangan bicara penganiayaan itu orang luar, enggak. Sekitar kita. Amin. Dipres. Kelihatannya kita ditindas. Ya. Kelihatan kita dianiaya karena firman itu. Karena firman itu. Firman itu mana? Buah roh itu. Tuhan sedang menguji damai sejahtera kita. Udah berakar belum damai sejahtera kita? Kan dia tutup buah. Udah berakar belum damai sejahtera kita? Damai sejahtera kita kalau kita tempatkan kepada Yesus, gak bakal tergoyahkan. Tapi kadang damai sejahtera kita yang membuat kita damai adalah kekayaan kita nih. Duit. Wah, kalau banyak duit, damai itu. Duit. Nah, Tuhan izinkan terjadi penganiayaan, penindasan oleh karena damai sejahtera itu, firman itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan izinkan. Seolah-olah kita sudah benar, gue rajin ke gereja, gue disini dengar firman Tuhan, gue udah pelayanan. Tuhan izinkan karena Tuhan sayang. Tuhan uji damai sejahtera kita yang tadinya punya duit banyak. Tuhan izinkan ditipu orang. Masih damai sejahtera nggak? Kalau kita menggantungkan buah roh kita damai sejahtera kepada duit, duit diambil orang, masih ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena dia tidak berakar kepada pokok anggur. Dia bertumbuh. Firman Tuhan mengatakan dia bertumbuh. Tetapi waktu ada penindasan akan firman itu, buah roh itu, dia nggak kuat, kecabut, damai sejahtera langsung hilang, dicabut karena dia tidak berakar. Tapi kalau damai sejahtera itu, firman itu berakar, dia nggak bisa cabut. Ini ngelawan. Dia nyanyi, semua boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Yesus dari. Gimana dia lagunya ya? Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Betul. Ada damai sejahtera juga cerita. Semua boleh kau ambil, ya, kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus dariku. Bisa nyanyi gitu. Kalau orang yang sudah berakar itu firman, dia bisa nyanyi itu. Tetapi kalau tidak bisa, belum berakar, maka dia akan tercabut. Dan firman Tuhan mengatakan, orang itu pun segera murka. Kenapa dia murka? Dia langsung klaim, Tuhan, gue udah melayani nih, gue udah rajin dengar firman, gue udah rajin berdoa. Kok gini Tuhan? Kok gue jadi susah Tuhan? Seperti si Ayub. Saya juga pernah mengalami kok seperti Ayub. Tapi Ayub mampat, duit hilang, betul. Anak mati, istri ninggalin dia, kasih penyakit, betul. Tetapi karena Ayub adalah orang yang melekat pada Tuhan, yang hidupnya benar kepada Tuhan. Dia berakar kuat. Lu mau cabut nggak bisa. Memang goyang itu pohon, tapi dia nggak bisa dicabut, nggak bisa tumbang.
kuat karena dia berakal. Ayub 4. Saya dikasih penyakit, duit hilang semua, rumah hilang. Saya cuma 2. Anak saya nggak mati, istri saya nggak, tetap setia. Tapi penyakit. 2009 saya dikasih penyakit sama Tuhan, lagi di komputer. Serangan jantung. Dalam kondisi saya nggak punya uang, rumah sudah kejual, dan saya numpang di rumah mami saya di, kalau yang tahu saya di Pinus 7 ya, di Pinus 7 kan ya. Kan kalau Pak Cahyo mah Pinus 5 ya, Pinus 5 besok Pinus 6, ada Pinus 7 kan. Saya numpang di rumah mami saya. Dari saya punya kamar 5, saya cuma berempat punya kamar 1, numpang di rumah mami saya. Kamar 1, ukuran 3x4. Nggak punya uang untuk kontrak pun. 3x4. Ranjang? Ya nggak bisa nggak bisa ranjang, kan ranjang kita mah sampai sekarang ranjang kita juga 160 ukurannya kok. Orang-orang 2 meter kan, 160. Nggak bisa dijejerin. Jadi ditutup. Kalau mau tidur malam, ranjangnya ditarik. Jadi gelap tuh, ya 3x4 bisa gelap semua. Kena serangan jantung 2009 lah ya. Anfal bawa ke rumah sakit, ke check up dulu, EKG segala macam, aut-autan, bawa ke dokter Hamdi itu di Banjarwijaya. Harus diambil tindakan saat itu juga, kalau nggak saya mati. Tapi saya nggak punya uang. Saya tahu kalau diambil tindakan 100 juta habis, tapi saya nggak punya uang. Saya bilang, Dok, mati hidup saya di tangan Tuhan, bukan tangan penyakit. Iya, tapi harus gini. Iya, itu menurut ilmu kedokteran. Tapi saya punya iman percaya hidup mati saya di tangan Tuhan, bukan tangan penyakit. Wah, saya berdebat sama dokter Hamdi. Terakhir dia nggak bisa ngomong, dia juga orang Kristen. Susah kalau ngomong tentang mujizat. Saya bilang, saya percaya hidup mati saya tangan Tuhan. Saya nggak mau berobat. Saya nggak makan obat, saya nggak. Memang dalam 6 bulan saya anfal 4 kali, setiap hari serangan jantung. Dalam 6 bulan. Dalam 6 bulan ya, saya tiap hari serangan jantung dan anfal yang 4 kali. Anfal udah setengah mati. Ya, kalau cuma serangan jantung kan sakit setengah mati. Jadi saya tahu kalau orang serangan jantung sakitnya gimana. Karena kita punya napas tuh tinggal mungkin sedikit kali ya. Sakit. Tapi saya masih hidup sampai sekarang. Amin. Karena saya punya iman percaya firman Tuhan itu sudah mengakar dalam hidup saya. Lu mau goyangin dengan penyakit, tapi saya percaya bahwa kuasa Allah jauh lebih dari semuanya ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Orang mati ya Tuhan bangkitkan kok, apalagi kalau baru pembuluh darah kita yang mati. Tuhan bisa pulihkan, kasih yang baru. Amin. Firman itu sudah berakar. Jadi gak bisa lu tindas saya, gak bisa lu menganiaya saya, karena saya sudah percaya dengan firman bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, ini tipe orang, ya. Tipe yang kedua, dengar firman, dia bertumbuh, kelihatannya bertumbuh, tapi waktu diuji, ya seolah ditindas penganiayaan, ya dia nggak berakar, gampang kecampur. Ini yang tipe kedua. Amin. Ya, jangan mau. Nah, tipe yang ketiga coba. Yang ditabur di tanah, tapi banyak semak berdurinya. Firman Tuhan mengatakan yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman. Nah, ini Bapak Ibu di antara 3 itu, ya, dengar firman, sama-sama ke gereja, dengar. Kalau yang pertama mah bablas, nggak ngerti firman, ya, itu bang gak usah ngomong lah, nggak ada pertumbuhan, ya. Jangankan dalam kehidupan, baru mau turun dari ini ruang lantai 2 nih. Contoh, dia mau turun, saya senggolan. Tipe orang pertama, dia kan tahu firmannya udah, ya. Jadi kedagingan aja semuanya. Ya, makanya saya pernah ke gereja besar tuh, ya, jemaatnya ribuan.
Saya lihat karena dia dekat saya. Waktu nyanyi muji Tuhan, siala baba. Kalau orang yang sudah nyanyi pakai siala baba itu berarti rohaninya nggak kebanyakan orang. Kalau dia udah nyanyi nyembahnya siala baba, berarti udah kelihatannya rohaninya lebih oke dari, betul kan? Soalnya ada hamba Tuhan ngomong, lu belum dijamah Roh Kudus, lu kalau belum bisa berbahasa roh. Ngaco. Amin. Ya, bahasa roh itu ada, bukan nggak ada. Saya lihat dia nyanyi sila bala nyanyi, wah menangis, kayaknya nangis gitu kan? Ya, pulang gereja, mobil dia kepalang sama gedung orang duluan berantem. Anda mau tahu di gerejanya mana? Gak usah saya sebut. Ini di Mountain Land. Berantem kok depan kita. Cuma gara-gara parkir. Nah orang ini tipe yang pertama ke gereja karena KTP-nya gereja. Kristen. Hari Minggu dia ke gereja. Di gereja kelihatannya dia dengar firman. Tapi keluar dia berantem. Dia ngerti firman. Ya, jangan seperti itu. Nah, yang ditabur di tengah sebab duri ialah orang yang mendengar firman. Dia bertumbuh. Nah, ini kayaknya banyak yang kayak gini. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Ini banyak nih sekarang, zaman sekarang ini. Yang ini banyak. Menghimpit firman itu sehingga tidak menghasilkan buah. Ingat ya. Bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kalau kita lihat begini, dia bertumbuh kan? Berakar kan? Tapi tidak berbuah. Tuhan tuntut kita bertumbuh. Firman itu bertumbuh dan dia kuat mengakar. Dan dia menghasilkan buah yang Tuhan mau. Firman Tuhan tadi kita baca Lukas 13. Yang Tuhan tuntut itu adalah buah, bukan pertumbuhan. Amin. Pertumbuhan bagus, berakar bagus. Pohon ara itu bertumbuh. Dan dia juga berakar. Kalau yang Lukas 13. Betul? Kalau enggak dia nggak bisa hidup. Dia bertumbuh, dia berakar. Tapi waktu Yesus datang mau mencari buah, tidak ada buahnya. Tuhan nggak permasalahan. Lu mau bertumbuh sampai segede pohon beringin, terserah. Lu mau berakar sampai ke dasar laut, terserah, bagus. Tapi ternyata yang Tuhan tuntut adalah buah. Lu nggak berbuah, tebang. Iblis gak takut ada bertumbuh. Gampang kok. Kalau bertumbuh gak berakar, gampang, cepat benar. Dicabut sama iblis. Iblis gak takut kamu bertumbuh dan berakar. Kenapa? Dia kasih kekhawatiran dunia menghimpit kita. Zaman sekarang zaman susah. Nyari duit semuanya susah. Betul? Kalau firman itu tidak berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Begitu kekayaan, tipu daya kekayaan. Sekolah mahal, semua perlu biaya. Sekarang gak ada duit. Bulan depan tanggal 1 mesti bayar kontrakan. Duit dari mana? Anda tidak percaya dengan tidak berakar, tidak berbuah firman itu, Anda mulai goyah. Anda tidak percaya kalau firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah, pasti Anda akan lawan dengan firman. Tipu muslihat iblis. Tadi kan ada lagunya. Kita harus kalahkan dengan apa? Dengan kuasa dari Yesus dan kesaksian orang-orang benar. Bagaimana cara melawan iblis? Dengan firman. Yesus mengajarkan bagaimana cara melawan iblis. Ada tertulis. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Ada tertulis walaupun penghasilan kita cuma 10.000, tapi pengeluaran kita mesti 20.000. Yang penting kita jangan malas. Kalau orang malas jangan kasih makan, kata firman. Kita sudah berusaha keras dan penghasilan begitu, tapi ternyata pengeluaran kita jauh. Ada firman yang hidup dan berakar dan berbuah dalam hidup kita. 5 roti 2 ikan. Kelihatannya tidak masuk akal, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wanita pendarahan 40 tahun hanya dengan jamah jubahnya sembuh. Orang buta, bagi dunia mustahil orang buta dari lahir. Kalau buta yang baru saya kecolok masih bening, betul gak? Ini sekarang saya colok nih sisa buta, ya itu mujizat. Mungkin kemarin dia kali sama Pak Hendy ini supaya waktu korban dia ada mujizat. Tapi kalau dia ada buta dari lahir dan banyak orang ini menyaksikan bahwa memang dia buta dari lahir, Yesus datang. Tidak ada yang mustahil. Yang buta bermelihat. Nah kalau firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, kita nggak bakal masuk ke sini. Amin. Lalu firman itu, ya, kekhawatiran dunia. Sekarang kan susah kan. Nah kalau firman itu hidup, kita punya Bapa di surga. Jangankan cuma masalah makan, minum, pakai. Yesus aja anaknya dia berikan kepada kita. Masa cuma kebutuhan kita Tuhan tidak pelihara? Firman itu hidup tentang kekhawatiran. Lihat burung-burung di udara, tidak bekerja, tidak Tuhan kasih makan. Apalagi kita yang katanya diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Masa kita tidak dikasih makan? Kalau firman itu hidup, kita gak khawatir. Amin. Amin. Ya, yang tidak ada kekhawatiran ini, tidak ada tipu daya kekayaan. Ini tipe orang yang ketiga ini masih memang dia bertumbuh, berakar, tapi dia gak berbuah, sehingga kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Dihimpit, dia tetap bertumbuh, dia tetap berakar, tetapi tidak berbuah. Karena dihimpit oleh kekhawatiran dan tipu daya duniawi. Makanya firman Tuhan, ya, asal ada makan, minum, pakai, cukup. Orang yang punya banyak keinginan, ya, akan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Bersyukur aja hidup ini. Amin. Ya, itu yang benar. Kalau Tuhan kasih kaya, ya puji Tuhan. Kita jadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, ingat, di balik sesuatu berkat yang Tuhan berikan, ada benih, ada roti. Ingat ya, jangan ditelan dua-duanya. Serakah kamu. Mesti tahu, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ada benih, ada roti. Roti boleh kita makan, tapi benih tolong ditabur. Kenapa? Yang menghasilkan pelipat gandaan itu bukan roti, benih. Benih ditabur, dia akan bertumbuh nanti 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Benih. Tapi kalau benih ini juga kalian telan, nanti dia akan bertumbuh. Nanti bertumbuhnya di mana? Di mana? Ya kan? Timbul masalah. Kenapa? Tidak bertumbuh di tempat yang sebenarnya. Tabur itu benih. Roti boleh kita makan, tapi benih kudu ditabur. Amin. Nah ini tipe yang ketiga ya. Tipe yang ketiga. Sekarang tipe yang keempat, yang ditabur jatuh di tanah yang baik. Siapa yang di sini tipe keempat? Ya, tipe yang keempat adalah ya benih ditabur. Ya, dia ke gereja sama. 4 tipe ini sama-sama ke gereja. Cuman dia memiliki hati yang merindu akan firman Tuhan. Firman-Mu kereta bagi kakiku. Wah, dia nyanyi. Ya, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Waduh, waktu saat firman-Mu ditabur dia nyanyi, dia lembutkan hati. Ulangan 28 dia lakukan, ya. 2 Tawarik 7 ayat 14 dia lakukan. Dia merendahkan diri, dia dengar baik-baik.
orang seperti ini adalah tanah yang subur. Sehingga setiap yang ditabur di tanah yang baik ialah dia dengar firman, dia mengerti, sekalipun ini teguran untuk saya. Dan karena itu ia berbuah, ada damai sejahtera. Waktu saya ngikut Tuhan, yang pertama kali saya terima apa? Buah roh mana? Bukannya Tuhan lunasin utang-utang saya. Bukannya Tuhan sembuhkan penyakit. Dulu saya punya penyakit migrain yang luar biasa. Tanya istri saya. Setiap hari saya dapat serangan migrain. Kalau lagi nyerang gak ingat waktu. Kadang saya lagi kerja di asuransi, lagi ngadepin klien, nyerang. Dan saya tahu kalau tanda-tanda nyerang. Dia mulai tuh keluar keringet dingin, panas, lari, sakitnya jubilah di kepala. Maka dulu saya mau hajar kepala saya ke tembok, mau bunuh diri di rumah susun kulit. Mami saya gak ngasih. Karena waktu itu saya belum bertobat, belum menemukan sumbernya, sumber kesembuhan. Tahun 90-an saya makan Paramex sekali makan 4. Kalau lagi nyerang makan 4. Itu pun tetap sakit setiap hari. Setiap hari. Gimana saya nggak mau bunuh diri. Mami saya bawa ke dulu ahli kepala nih, Siddhartha ya, apa namanya tuh, dokter tuh canggih, profesor. Takut ada kanker di kepala saya. Nggak ada. Di ronsen, di scanning nggak ada. Ya. Saya lagi bawa mobil sama istri saya di Pasar Baru pulang dari Pasar Baru habis belanja. Terpaksa baru jalan berapa meter saya mesti pinggir, nggak tahan sakit setengah mati. Kenapa? Dia nyerang bisa subuh, kapan aja, tapi tiap hari ada. Soalnya gini, penyakit yang saya alami, kalau lagi nyerang, sakitnya setengah mati, sampai kudu saya muntah dulu, baru dia reda. Jadi setiap hari kalau nyerang pasti saya muntah, tahan sakit. Itu yang saya alami waktu saya belum menemukan sumber segalanya. Nah, waktu saya married 99 Desember, awal Januari saya ke gereja. 3 kali di gereja saya mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya dijamah Tuhan sehingga saya bisa berbahasa roh pada saat itu. Ya. Saya berbahasa roh. Nah, buah apa yang saya terima pertama kali waktu saya mau dekat melekat kepada Tuhan? Bukan Tuhan kasih yang kesembuhan mujizat, enggak. Kan banyak orang manusia begitu. Pengennya Tuhan kalau lu tolong gua rajin ke gereja. Tuhan kalau lu tolong gua sembuhin penyakit gua baru rajin ke gereja. Tuhan kalau utang-utang saya lunas, gua baru mau layani. Saya nggak gitu sama Tuhan. Cuma saya mau jadi orang benar. Apa yang saya terima berkat yang pertama kali? Damai sejahtera. Buah roh yang pertama kali saya terima adalah damai sejahtera hidup saya. Dulu saya tidur selalu di atas jam 2 mungkin. Mau habis begadang pun tetap gak bisa tidur. Tidur, mata merem tapi pikiran melayang-layang kemana-mana. Tapi waktu saya ikut Tuhan, saya dikasih damai sejahtera. Ada sukacita, ada pengharapan bahwa Tuhan terima saya. Orang tua saya, mami saya, saudara saya, aku saya, ii saya, mereka semua gak percaya bahwa saya mau bertobat. Tapi saya terus dekat sama Tuhan. Terus saya dekat, saya pelihara sama Tuhan. Saya tipe orang seperti ini. Saya dengar firman, saya renungkan, saya mengerti dan saya lakukan. Dan dia itu menghasilkan buah. Buah yang pertama kali buah damai sejahtera sukacita. Saya nggak puas di situ, terus saya tabur, saya cangkul tanahnya, saya kasih pupuk, saya pelihara dengan baik. Yaitu dengan cara apa? Saya rajin berdoa, di mana persekutuan saya ikut, gereja nggak pernah telat. Terus saya lakukan di situ. Saya nggak punya mobil, nggak punya motor, tanya istri saya. Saya ke gereja, saya naik ojek sama istri saya. Nggak punya uang, saya naik ojek. Saya naik becak. Dulu saya tinggal di Puri Dewata Indah.
Saya naik beca sampai depan, dari depan naik omprengan lagi sampai seberangnya dekat Modern Line sana. Dari sana nanti naik mobil angkutan. Terus saya jaga firman ini, saya jaga kehidupan saya dengan apa? Bersekutu, melekat pada Tuhan. Pada saat saya melekat, timbul buah yang lain, timbul buah yang lain, dan buah ini semakin hari semakin besar. Itu yang harus dilakukan. Amin. Apalagi ini waktunya menjelang harinya Tuhan. Kalau memang waktunya tinggal 1 tahun lagi dan ternyata kita dikasih kesempatan seperti tadi, biarlah saya cangkul dan saya kasih pupuk lagi. Tahun depan kalau masih nggak baca, ya udah tebanglah Tuhan. Jangan sampai kalau memang ternyata waktunya tinggal tahun depan dan Anda masih berkeras hati tidak mau berbuah. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan gembalanya. Jangan salahkan gerejanya. Jangan salahkan firman-Nya. Yang salah Bapak Ibu sendiri. Sudah ditabur yang benih yang baik, tapi respon Anda tidak baik. Jangan juga seperti yang ini, awalnya baik tanah, puas dengan apa? 30 kali lipat. Firman Tuhan mengatakan ada perbedaan, ada yang berbuah 100 kali lipat, 60 bahkan 130 kali lipat. Jangan puas kalau hanya berbuah 1 kali. Amin. Amin. Ya, nanti Tuhan uji buah yang lain, nanti akhirnya Anda murtad. Ya, berbuahlah buah-buah roh yang benar. Ada kasih, sukacita. Buah-buah roh di mana ayatnya? Terakhir. Ya. Tapi sebelum ke situ, Bapak Ibu tahu kan ya? Kan ada tipe 4 orang ini 4-4 di gereja. Tahu ya? Mengerti nggak nih? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti berarti Anda yang nomor 1 nih. Ya. Ngerti kan? Ada tempat tipe kan? Yang ditabur di pinggir jalan, di bebatuan, di semak belukar, dan di tanah ya. Coba nanti Anda renungkan, Anda di mana? Jangan sombong lah. Tuhan, gua nomor 4. Ya, jangan ya. Kalau Anda ada nomor 1, cepatlah berubah. Minimal jadi nomor 2. Setelah jadi nomor 2, jadi nomor 3. Jangan mau cuma bertumbuh, tapi juga mau berakar. Amin. Ya. Nah, kalau sudah sampai nomor 3, loncatlah ke nomor 4. Jangan cuma bertumbuh, jangan cuma berakar, tapi juga harus berbuah. Kenapa? Karena tuntutan Tuhan bukan sampai berakar dan bertumbuh, tetapi tuntutan Tuhan sampai menghasilkan buah. Begitu sudah menghasilkan buah, jangan cuma sampai di situ, tetapi berbuahlah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Amin. Dan buahnya itu jangan sekarang ada buah, besok ada buah. Firman Tuhan mengatakan biarlah buahnya itu tetap dan bisa dinikmati oleh orang sekitar kita. Ternyata suamiku sudah berubah. Amin. 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 Ya. Jadi ngerti ya. Jadi Bapak Ibu nilai sendiri, Anda ada di yang mana. Cepat berubah sebelum waktunya Tuhan sampai dan Dia menuntut dalam kehidupan kita, karena kita miliknya Dia. Amin. Buah-buah roh apa? Coba Galatia 5 ayat 22. Ya jangan puas ya, Nanti karena gini, iblis ini dia mah tipe orang yang gitu, ya. Dia mencari kelemahan kita. Kelemahannya mana? Ya, kalau Mbak Yati mah kalau soal duit nggak bakal lemah. Mau diambil, mau ditipu juga dia tetap suka cita. Ya nggak? Ya. Nanti dihantam yang mana? Gitu loh. Ya. Tapi kalau kita mengenakan senjata Allah itu lengkap, lu mau apa? Lu mau ini, gua keluarin ini. Lu mau keluarin ini, gua keluarin ini. Iblisnya pusing juga, dia nggak bisa melawan kita. Amin. Amin. Ya. Tetapi buah roh ada, harus bertemu, harus ada kasih, harus ada sukacita, harus ada buah damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Akhir zaman banyak orang yang tidak setia, termasuk jemaat juga nggak banyak yang setia. Anda pindah-pindah gereja, saya kasih tahu ya, kecuali gereja ini mengajarkan ajaran sesat. Kalau gereja ini mengajarkan hal yang baik, firman Tuhan yang benar, firman Tuhan,
Kalau Anda pindah-pindah gereja, saya kasih tahu, baru mau bertumbuh, dia bertumbuh nih di gereja ini, bertumbuh, ya, baru mau berakar dicabut, mulai yang baru lagi, di pot yang baru lagi, mulai lagi dia mau bertumbuh lagi, dicabut. Kenapa? Yang salah siapanya? Bukan medianya, pohonnya mau pindah-pindah. Ya, sudah berakar, mau menghasilkan buah, dicabut, buahnya kuncup kembali. Ya, makanya setia. Ya, dimanapun gereja, kita mau Tuhan tempatkan, mau di pelosok, di kutub utara sekalipun, kalau Tuhan sayang sama kita, pasti Tuhan akan kasih kita nanti dipertemukan dengan orang yang untuk menguji buah-buah roh kita, dimanapun kita berada. Jadi nikmati aja. Puji Tuhan, lu jengkelin gua, biar gua ada pengusahaan dirinya makin hebat. Benar? Ya? Nah, ada kelemahan butai, ada penguasaan diri. Tidak ada hukum yang membangun itu semua. Amin. Amin. Ya? Harus berbuah. Ya, Galatia 5 ayat 22-23. Konsentrasi buah itu. Karena nanti Tuhan akan menuntut buah-buah itu dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Amin. Ingat ya, kalau misalnya kita masih di level 1 tuh, nomor 1, bertobat cepat-cepat ya. Cepat-cepat bertobat ya. Kenapa? Akhir zaman, saya kasih tahu, ini di dunia semakin sulit. Kalau dunia semakin sulit nih, minimal Anda harus di posisi yang ketiga. Minimal. Kalau 1-2 out pasti, murtad. Makin ke depan, dunia semakin sulit. Bukan saya ngomong, Alkitab. Makanya kita beruberan dengan keadaan, dengan waktu. Kita pupuk cepat-cepat. Lahannya keras, yuk lembutin lagi. Jangan keraskan hati kita, lembutkan hati kita. Pupuk, biar cepat dia pertumbuhannya. Kenapa? Karena kita beruberan dengan waktu. Kita beruberan dengan keadaan. Ini firman. Di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus dan 2 kali, dunia semakin sulit. Tapi orang-orang yang hidup, yang firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, kita adalah media yang keempat. Kita tidak akan tergoyahkan. Amin. Sehingga kita bisa nyanyi, apapun boleh kau ambil, asalkan jangan Yesus kau ambil dalam hidup. Amin. Cepat berubah bertobat ya. Amin.